Berikan sorak-sorai paling luar biasa buat Tuhan sama-sama, come on. Mari bangkit berdiri sama-sama semua yang dikasihi Tuhan. Berapa banyak yang percaya bahwa Tuhan siapkan kisah kemenangan buat kita semua? Amin. Kita tuh tinggal menjalani satu demi satu. Dan Tuhan sudah memulainya dengan kemenangan yang besar di atas kayu salib. Maut dikalahkan, kemenangan untuk kita semua. Amin. Kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan. Lebih lagi, gimana? Ini sama-sama. Na 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 na, sing it on. Na 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 na, katakan na 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 na. Sekali lagi sing na 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 lagi. Na 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 na. Sama-sama. Bangkitlah dan berkatakan berkat, yes, atas hidup yang diberikannya. Dengan pasti, dengan iman, nyatakan kekuatannya, kedahsyatannya di hidupku. Katakan kedahsyatannya sama-sama. Kedahsyatannya di hidupku. Di atas sekali lagi katakan bangkit. Bangkitlah dan berkatakan berkat atas hidup yang diberikannya. Dengan pasti, dengan iman, nyatakan kekuatannya, kedahsyatannya di hidupku. Katakan kedahsyatannya, come on. Kedahsyatannya di hidupku. Dengan percaya katakan imanku berkata, serukan Tuhanku hebat. Yang percaya katakan Yesusku berkata. Katakan aku kuat, kuat melangkah bersama Dia. Sama-sama ku memuji, mantap, ku bersorak, ku mengangkat tinggi panjinya, panji kemenangannya. Ku bernyanyi, katakan ku bersorak, ku bersorak, ku mengangkat tinggi panjinya, panji kemenangan. Ku menang, na 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 na, nyanyikan na 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 na. Sama-sama katakan bangkit, bangkit dan berkatakan berkat, berkatakan berkat atas hidup yang diberikannya. Dengan pasti, dengan iman, nyatakan kekuatannya, kedahsyatannya di hidup. Katakan kedahsyatannya, come on, kedahsyatannya di hidup. Sama-sama kita sepakat imanku, imanku, yes, berkata, katakan Tuhanku hebat, Yesusku, Yesusku berkata. Katakan aku kuat, ku kuat melangkah bersama Dia. Sama-sama ku memuji, yes, ku bersorak, ku mengangkat tinggi panjinya, panji kemenangannya. Ku bernyanyi, ku bersorak, katakan ku mengangkat tinggi panjinya. Sekali lagi ku memuji, katakan ku bersorak. Amin, angkat tanganmu. Ku mengangkat tinggi panjinya, panji kemenangannya. Ku bernyanyi, amin, amin. Ku bersorak, katakan ku mengangkat tinggi panjinya.
menang bersamamu Tuhan. Sama-sama katakan imanku. Imanku katakan berkata, serukan Tuhanku. Yes, hebat. Katakan Yesusku. Katakan aku kuat. Sekali lagi imanku, imanku, imanku berkata. Sama-sama dengan iman. Tuhanku hebat, Yesusku, Yesus. Katakan sama-sama. Tuhan melangkah bersamanya. Angkat suaramu. Ku memuji mata, ku bersorak. Ku mengangkat tinggi pancinya, panci kemenangan. Ku bernyanyi, ku bersorak. Katakan, ku mengangkat tinggi pancinya. Only drums, semuanya sama-sama. Ku memuji, tepuk tangan di atas. Ku bersorak, come on, yes. Ku mengangkat tinggi pancinya, panci kemenangannya. Ku bernyanyi, kami mau terus bernyanyi bagi Tuhan. Apapun yang kami alami. Sekali lagi only drums. Angkat suaramu sekali lagi, katakan. Ku memuji, katakan. Ku bersorak. Sampai tepuk tangan, come on. Ku mengangkat tinggi pancinya. Ku bernyanyi, ku bersorak. Yes. Aku mau angkat tinggi panci kemenangan. Angkat suara yang terbaik. Alami Tuhan. Ku memuji. Yeah. Mengangkat tinggi pancinya, panci kemenangannya. Ku bernyanyi, kami mau bernyanyi. Ku mengangkat tinggi pancinya, panci kemenangan. Ku sekali lagi na 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 lagi na 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 na. Ku menang. Berikan sorak-sorai paling dahsyat. Gimana? Semua tepuk tangan sama-sama. Come on. Here we go. Yeah. Here we go. Melukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta. Pemilih kehidupan yang sanggup menyelamatkan jalan-jalan kebenaran. Semua yang percaya katakan sama-sama. Tuhan kuasa lawatan telah kita pasti terjadi dengan iman. Oh, oh, oh. Datanglah dan bertanda, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan.
Datanglah dan berkata, kuat dan berkuasa, saat hati bukan mata, menaikkan pujian, belenggu dibatakan, mujizat dinyatakan. Sama-sama katakan, great is our God. Semua tepuk tangan sama-sama. Kami percaya ada kebangkitan di tempat ini. Yang setuju katakan yes. Jesus. Dengan satu suara katakan, rindukan kuasa lawakan, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, mujizat dinyatakan. Dengan satu suara katakan, great is our God. Berikan sorak-sorai. Kita akan sama-sama berdoa untuk anak-anak yang dikasihi Tuhan. Ya, saya kira jemaat kami persilakan duduk karena sudah cukup lama ya berdiri. Baik, hari ini kita juga akan mendoakan bagi bagi jemaat kita juga ini. Jemaat kecil di Gracia Kids, kita akan mendoakan mereka sebelum mereka nanti mendapat firman Tuhan. Baik, kita kendangkan tangan untuk anak-anak kita. Mari. Bapak di dalam surga, saat ini kami bersama dengan anak-anak-Mu di Gracia Kids ini, kami menghadap kehadirat-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami rindu menyerahkan anak-anak ini ke dalam tangan-Mu Bapak. Bila saat ini hamba mohon berkat-Mu untuk anak-anak ini yang ada di Gracia Kids ini. Tuhan berkati anak-anak ini ya Tuhan. Tuhan memberikan kepandaian buat anak-anak ini. Dan terlebih dari itu, Tuhan memberikan hati yang mencintai Engkau. Biarlah sejak anak-anak ini, mereka boleh mengenal Engkau. Mereka boleh tahu kepada siapa mereka harus percaya. Dan mereka harus senantiasa hidup nanti seturut dengan apa yang sudah Engkau ajarkan. Bila saat ini Engkau turunkan berkat-Mu untuk anak-anak ini. Berikan kesehatan yang baik untuk anak-anak ini. Perlindungan-Mu sempurna untuk anak-anak ini di dalam pergaulannya. Keluar masuk dari anak-anak ini. Selalu di dalam pengawasan Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah anak-anak ini boleh bertumbuh dewasa. Seturut apa yang Kau inginkan. Dan makin hari mereka boleh makin mencintai Engkau. Dan mereka boleh makin mencintai orang tuanya. Menghormati orang tuanya. Mereka boleh tumbuh dewasa. Menjadi anak yang manis. Dan mereka boleh berguna untuk melebarkan kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk para pengajar dari Gracia Kids ini.
Kau berkati para pengajar ini. Kau pakai mereka makin hari makin hari. Berikan mereka kesabaran, hikmat-Mu senantiasa ada kepada para pengajar ini. Mereka boleh dengan hikmat daripada Engkau, mereka boleh mendidik anak-anak ini untuk menjadi dewasa, untuk menerima apa yang sudah Engkau ajarkan. Terimalah berkat dari Allah Bapa dan cinta kasih dari Tuhan Yesus ada bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, bersama-sama katakan amin. Bapakku datang, sama-sama nyembah Tuhan. Menyembah-Mu di sini, ku percayakan ada bagiku. Sekali lagi, Bapakku datang. Bapakku datang, menyembah-Mu di sini, ku percaya ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Angkat tanganmu sama-sama ya. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Katakan dengan iman sama-sama. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Sekali lagi aku mau nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Terus nyanyikan, nyanyi haleluya. Tiada yang seperti Engkau, sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Katakan di hidupku, di hidupku. Kami menyembah-Mu. Katakan Bapa, Bapakku datang menyembah-Mu, menyembah-Mu di sini. Ku percaya Kau selalu ada bagiku, ada bagiku. Katakan tak usah aku takut, oh, tak usah aku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas. Katakan saat aku lemah. Sama-sama bangkit berdiri, sama-sama bangkit berdiri. Angkat tanganmu tinggi-tinggi, oh. Nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya.
Katakan sama-sama. Ajaib perkasa perbuatanmu. Katakan sama-sama. Di hidupku Engkau ajaib Tuhan. Kami telah melihat perbuatan-Mu yang ajaib, dan kami akan terus menyaksikannya. Kemurahan-Mu, keajaiban-Mu tidak pernah habis-habisnya di hidupku. Engkaulah sumber yang tidak pernah habis. Engkaulah sumber yang tidak pernah berkurang. Selalu ada bagi kami. Kekuatan-Mu kekal, keajaiban-Mu kekal, kedahsyatan-Mu kekal di hidupku. Ku memuji, ku menyembah, sebab Engkau sungguh dahsyat di hidupku. Di hidupku Tuhan, telah ku kecap, telah ku lihat Engkau nyata memimpin setiap langkah hidupku. Yesus, di dalam lemah Engkaulah kuatku, di dalam susah Engkau menghiburku, di dalam takut Engkau menenangkan jiwaku Tuhan. Mana bahaya datang, namun Engkau menjaga dan melindungi. Engkau Tuhan yang ajaib, Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Ku kan memuji-Mu seumur hidupku. Haleluya, 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 haleluya. Ku kan memuji-Mu sampai akhir hayatku Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Ku kan memuji-Mu di dalam suka dan dukaku. Haleluya, 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 haleluya. Ku kan memuji-Mu dalam segala keadaanku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya. Oh yes. Ku nyanyi haleluya. Surga nyata di muka bumi ketika menyembah. Sungguh Kau hebat, perkara surgawi nyata, kekuatan Tuhan nyata. Yes. Terus kami mau deklarasikan. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Yes, yes. Ku nyanyi haleluya. Dengan iman kami berkata, sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Sama-sama. Di hidupku
Kau ajaib Tuhan, Kau ajaib Tuhan. Kau besar melebihi semua persoalanku. Kau ajaib melebihi semua kesukaranku. Kaulah penghibur yang selalu ada di setiap susahku. Roh Kudus, Roh yang manis dan lembut, aku rindu bersekutu denganmu setiap waktu, setiap saat. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan. Katakan sama-sama nyembah Tuhan ya. Kekudusan-Mu Bapa. Semua ini kami rindukan, penuhi kami, penuhi. Angkat tinggi-tinggi tanganmu yang rindu ngalamin Tuhan, yang rindu lebih lagi ngalamin Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu, kekudusan-Mu. Aku mau menikmati kasih anugerah-Mu selama-lamanya. Alami Tuhan, kenali indahnya hadirat Tuhan. Kami akan sangat kami tinggi-tinggi. Hadirat-Mu Tuhan, lawatan-Mu nyata di sini. Hari ini saya merasakan sekali ada beberapa yang sedang lelah dengan perjuanganmu. Ada yang sedang seperti kehabisan tenaga. Ada beberapa seperti mobil yang sedang kehabisan bensin. Kau lagi stuck dalam hidup. Apapun yang kau alami, Tuhan punya sumbernya. Tuhan punya sumber yang tidak terbatas. Kerajaannya gak pernah tergoncangkan. Persediaannya gak pernah habis-habis dalam hidup kita. Hampiri Tuhan saat ini. Connect sama sumbernya dong. Cintai hadiratnya melebihi berkat apapun juga. Hadiratnya sumber pemulihan. Hadiratnya sumber kesegaran bagi kita. Ada beberapa yang hari-hari ini merasa kayak hatinya tawar, lelah.
Sukacitamu kayak hilang gitu. Tapi hari ini ketika kau kembali connect sama Tuhan, ada sukacita yang melampaui segala masalahmu. Ada sukacita yang menenangkan, damai yang menenangkan, itu dari Tuhan. Itu bukan kekuatan manusia lagi, tapi itu kekuatan Roh Kudus yang bekerja. Ada kekuatan yang baru, ada pengharapan yang baru. Mimpimu yang sudah pudar itu Tuhan bangkitkan kembali saat ini. Connect sama hadirat Tuhan. Yes. Hadiratmu segala-galanya Tuhan. Gak ada tempat yang lain. Gak ada tempat yang lain. Kami rindu dalam hidup ini. Cuma hadirat-Mu Tuhan. Ajari kami kembali kepada prioritas ini. Selama ini mungkin kami terlalu banyak sibuk. Dan kami lupa yang utama adalah cari Tuhan. Yang utama adalah connect sama Tuhan dulu. Maka semuanya Tuhan bisa tambahkan dalam hidup kami. Tuhan, aku berdoa pagi siang hari ini, kalau ada keluarga yang sedang hubungannya rusak, aku berdoa Tuhan pulihkan hati kami. Setiap kerusakan apapun Tuhan bisa pulihkan, satukan kembali. Orang tua anak, pasangan suami istri, mertua menantu, sesama saudara, dipulihkan saat ini. Mari Tuhan Kau bekerja. Tahun ini tahun pemulihan yang besar terjadi Tuhan buat setiap kami. Makasih Tuhan, makasih Tuhan. Hadirat-Mu begitu manis. Yesus, Yesus Tuhan. Hampiri Tuhan masing-masing. Sampaikan kerinduanmu. Katakan betapa indahnya Dia di hidupmu. Jangan lagi doa memohon. Tapi yuk sekarang kita naikkan doa berupa keindahan Tuhan dalam hidup kita. Terlalu mudah untuk Tuhan menolongmu. Katakan aja keindahannya, kebaikannya, kesetiaannya, kemurahannya. Yang gak pernah habis dalam hidupmu. Yes. I feel Jesus, and I feel Jesus. I feel Jesus in this place. Terus Tuhan. Yes, my soul does burn within me, burn within me. Sing, I feel Jesus, and I feel Jesus in this place, in this place. Dengan lembu sama-sama. I feel Jesus, I feel Jesus, and I feel Jesus. Yes, I feel Jesus in this place. Yes, my soul. Yes, my soul. Yes, my soul does burn within me. Burn within me. Cintamu mengalir. And I feel Jesus in this place. Yes, my soul. Yes, my soul. Yes, my soul does burn within
Kasih-Mu menyala dalam hidup. And I feel Jesus in this place. Sekali lagi, yes my soul, yes my soul down. Burn within me. I feel Jesus in this place. Kasih tepuk tangan buat Holy Spirit, we welcome you. Roh Kudus, selamat datang di tempat ini, dalam hidup kami, dalam keluarga kami. Engkaulah segala-galanya. Engkaulah kehidupan. Engkaulah penghibur, Engkaulah penolong. Engkaulah sumber kekuatannya. Engkau bergerak di dalam hidupku. Engkau bekerja selalu dalam hidupku, ya Roh Kudus. Nyatakan kebenaran-Mu. Pimpin kami dalam kebenaran itu, ya Roh Kudus. Singkapkan apa yang salah. Insafkan kami akan dosa dan pondasi yang salah. Dan kami hari ini bergaul karib lebih lagi dengan Engkau. Mengenal Engkau lebih baik dari sebelumnya. Merindukan Engkau lebih dari semua mujizat yang kami bisa alami. Engkaulah segala-galanya, ya Roh Kudus. Terus Roh Kudus cengkeram kami dalam kudusnya dan indahnya hadirat-Nya. Lawat kami terus. Makasih. Kami buka hati kami lebar-lebar. Berbicaralah, jamah kami. Dalam nama Yesus. Semua yang siap dilawat Roh Kudus terus dan terus, katakan sama-sama. Amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Silakan duduk. Setelah firman habis ini saya akan edarkan kantong persembahan, santai aja. Nanti saya akan berdiri di luar untuk asyir. Jadi hari ini saya tugasnya komplit. Cuma di Gracia. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan, luar biasa. Amin. Berapa tadi yang sangat merasakan hadirat Tuhan yang begitu manis selawat kita, ya? Gereja yang sehat adalah gereja yang menyembah. Benar. Saya menemukan ini di mana-mana. Kalau gereja penyembahannya nggak hidup, artinya ada sesuatu yang harus dibenahi di sana. Karena semuanya harus dimulai, semuanya itu bicara worship. Worship gak pernah habis-habis tuh. Penyembahan itu sampai kepada kekekalan gak pernah habis. Saya suatu kali baca Wahyu 4. Di situ dikatakan bahwa penyembahan, orang-orang kudusnya, para malaikat. Mereka berseru kudus, kuduslah Tuhan Allah semesta alam. Dan itu dikatakan sampai selama-lamanya. Ya. Makanya kita mesti benar-benar menghidupi penyembahan, gak cuma menyanyikan penyembahan. Hidupi penyembahan. Beda. Ada pembedaan yang Tuhan kerjakan. Saya suatu kali pernah ngomong gini sering kali ngomong sama teman-teman. Penyembah asli sama palsu itu ada bedanya. Kalau yang asli, dilihat gak dilihat orang tetap nyembah Tuhan. Itu baru asli. Kalau yang palsu, kalau lagi dijadwal lagi nyembah. Kalau lagi disuruh lagi nyembah. Kalau yang palsu dikasih amplop baru nyembah Tuhan, nah itu paling bahaya tuh. Namanya penyembah amplopan, nah itu yang bahaya tuh. Tuhan cari penyembah yang benar, artinya penyembah yang asli. Yang asli selalu beda. Yang asli itu nilainya mahal, berkualitas. Ya, jeruk saset sama jeruk peres, nilainya mahal mana? Yang jeruk peres, yang murni mahal, dibedakan. Yang asli akan mengalami pembedaan dari Tuhan. Tangkap ya? Yang asli akan selalu mengalami pembaharuan. Di sini siapa pernah pakai software asli sama software bajakan? Nah, kalau bajakan jangan coba-coba diupdate. Karena sekali diupdate, diperbarui, selesai sudah software itu. Karena bajakan, palsu. Tapi kalau software yang asli, diupdate tetap bisa. Karena apa? Ada pembaharuan, karena asli.
Yang asli itu selalu ada kreativitas yang baru dari Tuhan. Ada pembaharuan karakter dari Tuhan. Hasilnya beda. Makanya saya selalu ngasih penekanan sama siapapun. Karena kita semua ini apapun profesi Anda ini diciptakan untuk menyembah Tuhan. Amin. Kita jangan lupakan itu. Ya, itu fundamental, itu pondasi. Nah, pagi hari ini saya dikasih tema tentang iman. Saya kasih judul ini. Iman yang dasarnya tak tergoncangkan. Nah, ini iman yang beda nih. Hari ini nih masalah tambah luar biasa loh. Beneran, bukan mau nakut-nakuti tapi kenyataan lapangan. Sudah lapor pajak. Dapat salam dari Kortex semuanya. Pusing semuanya. Saya ketemu pengusaha pusing semuanya. Lapor salah, nggak lapor salah. Semuanya salah lihat. Masalah finansial di mana-mana. Begitu banyak yang di PHK di sana sini. Beneran. Ini terjadi hari-hari ini. Salah satu pabrik alat musik, one of the biggest, yang terbesar di dunia, punya pabrik di Indonesia, tutup, mem-PHK 1.000 staff lebih. Kondisi lagi nggak gampang, beneran. Ini it's real. Belum lagi masalah penyakit, masalah teknologi. Manusia sekarang semuanya tersaingi dan bahkan akan banyak digantikan oleh namanya AI. AI dalam bahasa Surabayanya AI. Nah, hati-hati sama AI itu ya. Itu bahaya hari-hari ini. Kalau AI biasanya kan pulsanya banyak, ngomongnya banyak. Ini kalau AI yang ini suka kerja nggak banyak ngomong, nggak ngambekan, betul? Makanya banyak dipakai sekarang, semua digantikan dengan robot dan segala macam. Teknologi pesat banget. Orang udah mulai malas ngurusin orang, beneran. Karena kalau teknologi bisa diatur, seringkali orang nggak bisa diatur gitu. Makanya semuanya pakai sistem semua, canggih banget. Belum lagi dengan karakter yang tambah hancur hari-hari ini. Saya sedih banget ketika kadang-kadang istilah-istilah ini saya kesel sih sebenarnya. Ini perenungan saya ya. Ada istilah namanya strawberry generation. Ya. Oh, kalian itu strawberry generation, dikasih identitas, ini ngaco nih. Luarnya terlihat oke, tapi begitu ditekan sedikit langsung bye-bye, selesai. Ditekan sedikit buyar itu strawberry. Banyak orang lupa identitasnya bahwa kita adalah bangsa yang terpilih, katakan amin. Umat yang dikuduskan sama Tuhan. Beda. Kita orang-orang pilihan Tuhan. Belum lagi masalah moralitas, tambah hancur. LGBTQ dan bla 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 ada di mana-mana. Semua orang merasa nggak perlu Tuhan, merasa melawan Tuhan, seenaknya sendiri, sembarangan dalam hidup. Lihat. Pengajaran yang menyesatkan banyak sekarang. Yang menyesatkan tuh masalahnya sekarang itu bentuknya abu-abu. Ya. Iblis itu dari awal tuh kerjanya membelokkan tuh pelan-pelan, sepoi-sepoi tapi ujungnya bablas. Dosa pertama, kita ingat. Dibelokkan kan, perintah Tuhan dibelokkan. Kamu gak bakal mati, gak apa-apa makan aja. Justru kamu tuh jadi seperti Allah. Padahal Tuhan udah ngomong, Tuhan menciptakan manusia itu sudah serupa dan segambar. Terjadi pembelokan di sana. Kamu gak bakal mati, lupa, bakal mati kok. Ya. Terjadi pembelokan. Gak usah baca firman, gak usah rajin-rajin baca firman. Kan seminggu sekali udah cukup. Ya. Itu pembelokan lah, hati-hati. Kelihatannya tipis, tapi nanti ujungnya bisa besar. Gak usah dikit-dikit doa, kamu kan udah punya pengalaman. Tipis ya bedanya. Kamu kan udah punya koneksi, kamu kan udah punya kepandaian. Aduh ngapain sih nyerah-nyerah sama Tuhan, kamu tuh bisa, pede dong, percaya diri. Motivasi, lihat. Hari-hari ini banyak sekali konten-konten di media sosial yang terlalu berpusat kepada diri sendiri. Aku nih pusat dari segala-galanya. Gak ada satupun bisa ngatur aku. Lihat,
Awalnya maksudnya itu, awal tujuannya baik. Untuk apa? Supaya nggak banyak yang stres, membangun diri. Tapi itu mulai melenceng itu. Karena orang mulai lebih percaya diri daripada percaya Tuhan. Tipis. Ya. Karena itu hari-hari ini di tengah kondisi yang semakin gelap ini, benar-benar kita butuh iman dengan dasar yang tidak tergoncangkan. Katakan amin. Ini sangat dibutuhkan. Nah, secara asal kata iman sama percaya itu sama. Tapi bedanya gini, iman itu kata bendanya. Percaya itu kata kerjanya. Dengan kata lain, iman itu harus ada tindakan supaya menghasilkan perubahan. Katakan amin. Ya. Namanya orang percaya itu mesti bertindak. Karena Pak Yani percaya sama saya dikasih kesempatan, betul? Kalau dia nggak percaya, saya nggak bisa ada di atas mimbar ini, nggak bisa. Tapi karena dia percaya, ada tindakan kasih sama seseorang yang dia percaya. Lihat, kepercayaan itu selalu ada tindakan dan ujungnya menghasilkan perubahan. Pengetahuan tanpa perbuatan itu nggak akan menghasilkan perubahan. Anda tahu teori renang, tapi kalau nggak pernah masuk kolam renang, nggak pernah nyoba, Anda nggak akan pernah bisa renang selamanya, betul? Padahal bisa jadi Tuhan mau pakai Anda sebagai juara renang. Tapi karena nggak pernah melangkah, nggak pernah mengalami hal yang besar dalam hidupnya, stagnasi itu. Tahu resep masak, tapi kalau nggak pernah masak, ya nggak pernah keluar masakan enak. Pada siapa tahu? Tuh mau pakai lewat masakan Anda bisa jadi berkat bagi banyak orang. Lihat, karena kita nggak pernah bertindak. Tiap kali dikasih firman cuma amin-amin doang tapi nggak pernah melangkah. Makanya hidupmu stagnasi tuh, nggak kemana-mana. Padahal Tuhan rindu engkau menyaksikan perbuatan yang besar dalam hidupmu. Bukan yang biasa-biasa. Tuhan tuh setiap hari punya kisah keajaiban. Anugerahnya itu baru setiap pagi. Artinya akan ada perbuatan Tuhan yang dahsyat setiap hari. Katakan amin. Setiap hari stoknya gak pernah habis. Tapi kalau kita cuma amin-amin doang tapi gak pernah bertindak, gak akan ngalamin apa-apa. Iman, percaya itu melangkah. Ibrani 11 ayat 1. Ini ayat pamungkas dari bicara tentang iman. Di sini dikatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Saya tertarik dengan kalimat penutupnya dulu. Iman tuh bicara kita punya bukti dari sesuatu yang kita nggak lihat. Nah, sesuatu yang kita nggak lihat itu bicara tentang masa depan kita, betul? Di sini siapa yang bisa lihat masa depannya? Enggak ada satupun orang. Semua cuma bisa menerka-nerka akan masa depannya. Setuju? Tapi kalau orang punya iman, dia punya kepastian akan masa depannya. Dia percaya masa depannya baik. Dia percaya masa depannya akan indah. Dia percaya keluarganya bisa dipulihkan. Dia percaya dia akan menerima hidup yang kekal. Sekalipun hari ini engkau belum melihat. Iman itu tidak memungkiri kenyataan, kita mesti ngerti. Tapi di waktu yang sama, kita percaya Tuhan bisa ubahkan keadaan. Tuhan bisa ubahkan masa depan. Orang yang punya iman akan punya masa depan yang terbaik. Hari ini mungkin ada beberapa yang datang dengan penyakit. Tapi engkau berani berkata, aku sakit. Tapi aku sudah lihat di masa depanku, Tuhan sembuhkan aku dengan total sempurna. Itu namanya beriman. Hari ini mungkin keuanganmu berantakan. Tapi hari ini kau berkata, aku percaya Yehova Jireh bisa menyediakan yang aku perlukan. Dan bisa mengubahkan keadaanku. Aku percaya aku udah lihat di masa depanku. Hidupku akan jadi berkat bagi banyak orang. Bahkan melalui hidupku banyak orang diberkati. Katakan amin. Itu namanya punya iman. Dia melihat masa depan yang baik di hari ini. Sebelum satu langkah pun dimulai. Dia sudah membangun dirinya sedemikian rupa sehingga dia bisa lihat masa depan.
Makanya orang kalau punya iman tuh gak gampang putus asa. Karena iman, tadi bisa dikatakan bahwa iman itu dasar. Saya tertarik membahas ini. Seperti bangunan ini bisa kuat berdiri itu karena ada pondasinya, ada dasarnya. Kalau nggak ada pondasi, bangunan ini nggak bakal kuat, nggak bakal bisa berdiri. Artinya apa? Karena iman adalah dasar atau pondasi, maka dengan iman kita bisa menghadapi apapun tantangan. Kita nggak pernah tahu. Saya juga nggak tahu dunia ke depan akan seperti apa. Tapi yang saya tahu, apapun keadaannya, Tuhan baik, Tuhan pelihara kita, Tuhan akan menguatkan kita, Tuhan akan buka jalan bagi kita, Tuhan akan menyediakan yang kita butuhkan. Amin. Karena reputasi Tuhan itu ada di dalam diri kita. Beneran. Tuhan gak akan izinkan biji matanya kelaparan, katakan amin. Gak akan. Karena apa? Kita dicintai Tuhan. Jadi kalau tidak ada dasar yang kuat, gak ada iman, makanya orang gampang goyah tuh. 2 Korintus 4, 8-9. Wah, ayat ini dahsyat. Dikatakan, kami sudah mengalami serangan dari semua arah. Tetapi kami tidak apa? Hancur. Sekalipun banyak kali kami ini juga gak tahu jalan keluar dari masalah yang kami hadapi. Tapi kami gak pernah putus asa. Ini udah bukan lagi manusia nih. Di saat-saat kami menghadapi masalah berat, kuncinya ternyata di sini. Allah selalu apa? Beserta kita. Sekalipun kami dianiaya dan jatuh, kami masih belum mati sejauh ini. Ini loh, orang kalau punya iman, ditekan gak hancur-hancur. Ngalami masalah, selalu ada akal yang baru, kreativitas yang baru. Itu karena apa? Karena imannya punya dasar yang kuat. Goncangan bisa terjadi, tapi kekuatannya selalu ada. Karena Tuhan menyertai, katakan amin. Kuncinya di situ. Kemarin saya ikutan sebuah seminar tentang pernikahan. Dan di situ diwawancara. Ini jarang banget loh orang seperti ini mau diwawancara. Ceritanya gini. Suami istri ini yang perempuan dulu deh. Jadi perempuan ini ternyata punya masalah. Dia itu nggak seberapa merasakan kasih dari seorang ayah. Jadi sampai ketika ada orang yang memperhatikan dia sedikit, diajak nikah langsung oke. Dan dia berpikir bahwa menikah itu seperti Cinderella katanya. Semuanya bakal everything akan oke semua. Kata-katanya apa tuh? Bahagia dalam segala keadaan. Mikirnya gitu. Karena menikah. Dia berpikir suamiku orang baik dan segala macam. Ketemunya juga di gereja. Semuanya rasanya happily ever after. Wah. Begitu menikah, haleluya. Ternyata suaminya dominannya luar biasa. Dia berpikir kalau bangun itu ada sapaan, good morning sayang. Kamu oke pagi hari ini? Ternyata bangun pagi, sayang tolong hari ini tolong bersihin itu, tolong nanti jangan lupa. Aku nih dipikir stafmu apa? Berbanding terbalik sampai akhirnya dia tanpa dia sadar kosong hatinya. Dia gak merasakan kasih dari seorang suami. Cuma dianggap seperti atasan dan bawahan dalam perusahaan yang cuma nyuruh-nyuruh tok. Kesel dia. Singkat cerita mereka punya anak, anaknya masih kecil. Karena hatinya kosong. Singkat cerita dia mau bantuin adiknya ngisengin satu orang. Kecantol lah selingkuh akhirnya. 14. Dia ketakutan kalau sampai suamiku tahu gimana dalam perselingkuhan ini dan segala macam. Perselingkuhan itu berlangsung sekitar beberapa tahun kalau nggak salah. Sampai akhirnya kebongkar. Gara-gara dia taruh handphonenya. Suaminya kaget, ini nomor dari siapa ya? Handphone istrinya diangkat, suara pria. Disitulah akhirnya kebongkar.
Dari jam 9 malam sampai jam 2 pagi istrinya diinterogasi. Habis-habisan. Ngaku semua. Suaminya sampai udah gak bisa ngomong. Dia seperti tertampar habis-habisan. Dan hari itu dia memilih untuk daripada aku emosi, istriku tak taruh dulu di orang tuanya sama anak, saya pergi. Ketika pulang itu, pikirannya berkecamuk semua. Tapi tiba-tiba Tuhan ingatkan semua yang baik tentang Tuhan. Tuhan bisa memulihkan dan segala macam. Sampai akhirnya ketika dia kembali ke rumah, dia ngambil cuti. Ngomong sama bosnya, Pak pikiran saya lagi banyak, saya mesti cuti Pak. Pernikahan saya bermasalah. Sampai waktu itu dalam kekesalan itu sampai ranjang pernikahan dijual. Karena udah merasa bahwa pasanganku ini sudah mengkhianati pernikahan ini. Sampai akhirnya gak ngerti kenapa dia diingatkan Tuhan tentang nama anak-anaknya. Satu namanya Faith, satu namanya Ayub kalau gak salah, Job. Ya benar ya, Job itu Ayub ya dalam bahasa Inggris, benar ya. Dia belajar tentang Faith itu kan kebanyakan dari kitab Ibrani, belajar. Singkat cerita ketika dia belajar firman, imannya bangkit. Dia ngalamin Tuhan dengan luar biasa. Dan yang terjadi ada sebuah kekuatan yang baru untuk dia ngampunin istrinya. Akhirnya mereka bertemu lagi. Proses pemulihan mulai terjadi di sana. Dan singkat cerita Tuhan pulihkan dengan luar biasa. Sampai akhirnya mereka kemarin kesaksian. Dan mereka sekarang menjadi salah satu pemimpin kelompok sel di sebuah gereja lokal. Ketika saya dengar kesaksian mereka, untuk menyaksikan itu gak mudah karena itu bukan aib ya. Tapi hari itu ketika mereka bersaksi, saya melihat kiri, kanan, belakang. Banyak sekali yang mengalami lawatan Tuhan. Dimulai dengan apa? Ada satu orang yang mempertahankan imannya. Dan akhirnya pernikahannya diselamatkan. Banyak orang diberkati dengan luar biasa. Kasih tepuk tangan dulu buat dia. Yes. Semua itu karena iman. Kalau bukan karena iman, kita gak bakal kuat beneran. Apapun yang kau hadapi. Ketika dasarmu itu tergoncang, selesai sudah. Selesai sudah. Makanya hari ini pastikan dasar imanmu adalah dasar yang kuat. Nanti saya akan jelaskan, kita belajar dulu. Iman ternyata adalah sebuah dasar juga. Tadi bicara tentang pondasi ya. Kita bisa kuat menghadapi segala tantangan. Tapi ternyata berikutnya lagi saya belajar bahwa iman ternyata merupakan dasar dari semua karakter yang baik. Karakter Kristus itu ternyata bisa ada dalam kehidupan kita. Semua itu dimulai gara-gara kita punya iman. Kita percaya bahwa kita bisa dipulihkan, kita bisa diubahkan sama Tuhan. Selalu ingat dalam hidup bahwa karakter itu segala-galanya. Pengkhotbah 7 ayat 1. Sama-sama kita baca yuk. 3, 2, 1. Nama yang apa? Nama yang harum. Lebih baik daripada minyak yang mahal. Dan hari kematian lebih baik daripada hari apa? Kelahiran. Kita bisa memulai segala sesuatu baik. Tapi kalau ujungnya gak baik. Kasihan anak-anak kita loh, beneran. Saya sering kali mengingatkan diri saya. Nama yang harum. Saya bisa ada hari ini. Dipercaya sama Pak Yani. Itu juga karena nama baik dari orang tua saya. Betul ya Om ya? Gak langsung tiba-tiba Om Tante kenal saya. Enggak. Mereka kenal papi mami saya dulu. Nama yang harum itu membawa keuntungan bagi banyak orang. Ternyata semuanya bermula dari apa? Karakter yang baik akhirnya punya nama yang harum. Bermulanya dari iman semuanya. Karena kita percaya Tuhan bisa ubahkan hati kita. Cara berpikir kita, cara kita bertindak. Itu gara-gara iman. Kita percaya. Talenta bisa membuat kita naik. Tapi cuma karakter yang bisa membuat kita bertahan. Dan bahkan bisa naik lebih lagi untuk mengalami kepercayaan dari Tuhan. Sebuah perusahaan terkenal, saya gak perlu sebut namanya. Karena Anda pasti nonton di aplikasi atau satu channel ini. Mereka ngomong, kalau ada orang pintar di perusahaan kami, tapi mereka toksik,
karakternya nggak oke, pecat langsung. Padahal mereka orang pintar. Hari-hari ini susah cari orang berkarakter, bertalenta banyak, berkarakter nggak banyak. Skill ada di mana-mana, tapi untuk orang mau membangun diri, mau dibentuk, jadi rendah hati, jadi orang yang jujur, jadi orang yang bisa dipercaya, itu nggak banyak. Nggak banyak. Dunia hari ini sedang menunggu anak-anak Tuhan dimunculkan yang punya karakter seperti Kristus, katakan amin. Yes. Dimulai dari iman. Tidak ada iman, tidak akan ada karakter yang baik yang bisa kita alami. Kalau Anda belajar, kita buka dulu Ibrani 11 ayat 2 deh. Coba next slide. Ada nggak di sana? Menariknya gini, ayat 2 nih, tadi ngomong iman ya. Orang tuh kalau sudah dengar kata iman selalu mikirnya apa? Mujizat keuangan gitu, mujizat kesembuhan gitu. Pikirannya selalu apa? Duniawi banget beneran. Alkitab ngomong gini, karena beriman, maka orang-orang zaman apa? Lampau itu disenangi sama Tuhan. Saya ketika baca kisah-kisah berikutnya di bawah tentang saksi-saksi iman. Yang pertama disebut, nama yang pertama disebut itu Habel. Itu bicara tentang apa? Habel persembahannya diterima sama Tuhan itu gara-gara imannya. Gara-gara dia percaya bahwa dia sudah kasih yang terbaik dan Tuhan menerima persembahannya. Ternyata bicara keintiman sama Tuhan loh. Iman itu dipakai untuk membangun karakter. Yang Tuhan suka aku mau kerjakan. Berikutnya lagi, saya baca ayat 5 di dalam Ibrani 11 ayatnya yang ada di sana. Tentang Henok yang bergaul karib dengan Tuhan lalu diangkat sama Tuhan. Tidak ada kematian di sana. Ternyata bukan bicara kesembuhan. Ternyata bicara keakraban dengan Tuhan. Lu lihat. Henok waktu itu mendapatkan kisah, sepenggal kisah mungkin. Dari siapa? Dari kakeknya. Dari nenek moyangnya. Dia ketemu sama Adam, Hawa, nanya, Tuhan itu dulu gimana sih? Aku kan gak pernah ketemu langsung, gara-gara kalian kan kita jadi jauh dari Tuhan gitu. Manusia itu sebelumnya kan sangat dekat sama Tuhan. Tapi akhirnya ada pemisah karena dosa. Jadi Henok gak dapat gambaran yang bagus, lengkap. Dan dia mesti cari itu, dia bertindak dengan iman. Aku pengen kenal siapa Tuhan itu. Aku pengen kenal siapa Elohim itu. Tanya sama kakek neneknya, dia dapat itu. Sekalimu dia cuma dapat cerita, tapi dengan iman dia berkata, aku pasti akan bisa mengenal, ketemu secara pribadi. Dan benar. Akhirnya dia mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Hidup begitu akrab dengan Tuhan. Sampai akhirnya luar biasa. Tidak ada kematian secara fisik. Karena dia bergaul karib dengan Tuhan. Lihat. Abraham taat mau melangkah. Ditunjukkan ke tanah perjanjian. Tuhan mau. Itu karena iman. Nuh hidup saleh. Itu karena iman. Semuanya bicara karakter nih, lihat. Ketaatan, kesalehan, lihat. Sarah, Ishak, dan berikutnya lagi saya baca menarik. Ini semua bicara bukan masalah berkatnya sih. Semua bicara karakter. Jadi hari ini, kalau ngomong punya iman dengan dasar yang benar, pakailah iman itu supaya karaktermu menjadi seperti Kristus. Karena itu tuh yang kekal nilainya. Jangan lagi pakai mindset duniawi. 2 Petrus 1, 5-7 dikatakan. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha menambahkan kepada imanmu apa? Kebajikan. Dan kepada kebajikan apa? Pengetahuan. Kepada pengetahuan ditambahkan penguasaan diri. Ini semua bicara karakter. Dan kepada penguasaan diri tambahkan ketekunan. Kepada ketekunan tambahkan kesalehan. Kepada kesalehan tambahkan kasih akan saudara-saudara seiman ini artinya. Dan kepada kasih akan saudara-saudara, jangan berhenti di sana. Kasih akan semua
orang. Bermula dari iman semuanya. Ditambahkan terus. Karakter semakin lebih baik. Awalnya iman, ujungnya kasih, karakter. Ya. Jadi hari ini ketika engkau ngomong tentang iman. Imani, tambah hari aku tambah seperti Yesus. Ada kebaikan, kemurahan, penguasaan diri, ketekunan. Seperti Yesus, demikian juga aku mau ngalamin itu. Yang lain itu ngikutin. Beneran. Orang kalau bisa dipercaya sama Tuhan, apapun akan ditambahkan dalam hidupnya. Kapasitasnya mesti bener dulu. Karakternya mesti beres dulu. Baru bisa ngalami kepercayaan dari Tuhan. Karena buat apa gini? Dipercaya ini itu ujungnya jadi sombong. Dipercaya ini itu ujungnya jadi selingkuh. Dipercaya ini itu ujungnya jadi menindas kiri dan kanan. Dipercaya ini dan itu ujungnya malah korupsi. Betul kan? Karakter itu nomor satu. Kepercayaan yang lain Tuhan bisa tambahkan dalam hidup kita. Kejar dengan iman. Dasarnya masih benar. Iman yang benar itu punya dasar, bukan nekat. Ini beda. Iman itu ada dasarnya. Nekat itu nggak ngitung sama sekali. Nggak memikirkan segala macam. Kalau iman itu ngitung dulu. Tapi percaya, Tuhan aku udah ngitung nih. Secara manusia nggak masuk akal sih. Tapi kalau memang Tuhan suruh, yang tidak masuk akal, Tuhan bisa buat jadi kenyataan. Itu namanya orang punya iman. Tapi ada dasarnya. Kalau nekat, nggak mikir apa-apa. Pokoknya gas aja. Lu gas dari mana? Itu namanya orang nekat, bahaya. Iman itu ada dasarnya. Anda bisa berani taruh uang Anda di bank. Itu Anda ada dasarnya kan. Untuk Anda percaya sama bank itu. Percaya itu ada dasarnya. Gak asal nekat taruh uang. Nah, kalau orang uangnya dibawa lari. Itu kan. Percaya itu mesti ada dasarnya. Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup. Bukan lagi aku sendiri yang hidup. Melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh apa? Iman. Di dalam siapa? Anak Allah yang telah mengasihi aku. Dan menyerahkan dirinya untuk aku. Iman itu punya dasar. Dasarnya siapa? Di dalam anak Allah namanya Yesus. Dialah dasar dari semua apa yang kita percaya hari ini. Bahwa Yesus bisa ubahkan hidup kita. Yesus bisa kasih hidup yang kekal. Semua itu ada dasarnya. Banyak dari kita kadang-kadang, kamu kok yakin bisa ngalami hidup kekal? Gak tahu tuh ada yang ngomong tuh. Gak bisa gitu. Percaya itu harus ada dasarnya. Supaya ketika ada tekanan ataupun ada apapun terjadi. Imanmu, dasarmu tetap kuat. Sekali Yesus selamanya. Yesus kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan. Harus ada dasarnya. Jadi iman yang benar dasarnya adalah siapa Tuhan dan reputasinya yang harus kita kenal. Anda gak mungkin kasih kepercayaan sama orang, bro tolong bangun rumahku. Gak ngecek dulu dia pernah bangun rumah apa enggak. Kita mesti ngecek reputasinya dulu kan. Baru kita bisa percaya. Cek siapakah Tuhan yang Anda sembah yang namanya Yesus itu. Segala sesuatu yang benar itu harus ada saksi-saksinya. Dikatakan di dalam 2 Korintus 13 ayat 1b. Dalam Alkitab tertulis setiap perkara harus didukung oleh kesaksian minimal berapa? 2 atau 3 orang saksi. Baru perkara itu dikatakan apa? Sah. Kita mungkin gak pernah lihat Yesus secara physically, betul? Hari ini gak pernah. Ada di sini pernah ngelihat Yesus terpaku di atas kayu salib? Oh kalau ada berarti Anda udah hidup 2000 tahun lebih artinya. Gak ada satupun dari kita. Tapi kenapa kita percaya? Karena ada saksi-saksi yang menuliskannya. Dan itu, saksi itu semuanya tertulis di Alkitab. Dan itu nyata. Pernah gak Anda mikir?
Pak percaya deh, kamu nih keturunannya dari mbah ini, padahal Anda gak pernah ketemu mbah itu. Kakekmu tuh ini, yang punya ini katanya gitu. Anda mungkin gak pernah ketemu langsung sama orangnya, betul? Mungkin waktu kita lahir, orang yang dikatakan itu mungkin sudah gak ada. Tapi kenapa kok kita bisa percaya? Karena ada saksi-saksi yang mengatakannya dan mengalaminya dan menuliskan riwayatnya, betul? Yesus itu bukan kisah dongeng. Tapi itu adalah asli kenyataan sejarah menulisnya. Ada saksi. Kita baca, ada beberapa saksi yang menyatakan tentang siapa Yesus. Pertama tentang berita kelahiran Yesus. Disaksikan oleh para gembala. Para gembala yang saya temui beberapa kali. Waktu kalau kita ke Israel, mayoritas itu laki, betul kan? Nah ternyata di dalam, saya baru ngerti juga nih. Saya lagi 2-3 minggu lalu berangkat ke Israel. Dan ada satu kebenaran yang saya baru tahu. Jadi sesuatu dikatakan sah, ditambahkan ini. Harus ada 2-3 orang saksi dan itu harus laki-laki. Makanya ketika Yesus dibangkitkan, pertama kali yang lihat itu kan siapa? Maria Magdalena. Itu tidak bisa dianggap sebagai saksi sah. Makanya dia perlu cari siapa? Cari Petrus. Ketika ada saksi sah, baru bisa dikatakan kebenaran itu valid. Berita tentang kelahiran Yesus kenapa bisa dikatakan saksi sah? Karena dilihat oleh para gembala yang jumlahnya lebih dari 2 orang dan isinya laki-laki. It's real. 2000 tahun lalu Alkitab menulis. Mereka pergi lalu menjumpai Maria dan Yusuf serta bayi itu yang sedang berbaring di dalam palung. Ketika para gembala melihat bayi itu, mereka cerita tentang apa dikatakan para malaikat itu. Semua orang heran mendengar cerita para gembala itu. Maria menyimpan semua dalam hatinya dan merenungkannya. Gembala-gembala itu kembali ke padang rumput memuji dan memuliakan Allah karena semua yang telah mereka dengar dan mereka telah lihat tepat seperti yang dikatakan oleh malaikat itu. Jadi memang benar 2000 tahun yang lalu kebenaran tentang kelahiran Yesus itu nyata. Kita menyembah Tuhan yang nyata jadi manusia dan menyelamatkan kita semua. Jangan digoyahkan oleh pengajaran apapun. Karena hari ini banyak sekali pengajaran yang campur aduk gak karu-karuan. Yesus itu cuma nabi, jangan dipercaya. Dia bukan Tuhan yang jadi manusia. Itu cuma karangan, enggak. 2000 tahun yang lalu, kalau kita belajar, para gembala yang pertama kali, para laki-laki itu, disampaikan kabar tentang itu. Lihat, Alkitab itu semuanya jelas terkonsep. Bukti berikutnya, bagaimana ketika Yesus dibaptis, disaksikan oleh Yohanes Pembaptis dan semua orang yang dibaptis di sana. Menariknya lagi, kisah tentang baptisan ini sampai ada di semua 4 Injil menulis yang sama. Kurang apa coba? 2-3 saksi cukup, ini 4 saksi menulisnya. Dan gak berhenti di sana. Alkitab tulis, Lukas 3, 21-22. Setelah semua orang itu dibaptis, Yesus juga dibaptis. Berarti ketika Yesus dibaptis ada banyak orang di sana enggak? Ada. Berarti cukup enggak kalau dikatakan mereka saksinya? Cukup. Yang menarik ini. Dan ketika dia sedang berdoa, langit terbuka. Dan roh Allah turun ke atasnya berupa burung merpati. Lalu terdengar suara Allah mengatakan apa? Engkaulah anakku yang kukasihi. Engkau menyenangkan hatiku. Saksinya jelas, semua orang kaget. Ketika yang ini dibaptis, biasa. Yesus ketika dibaptis, langit terbuka. Ada suara dari sorga berkata. Saksinya jelas. Ini bukan orang biasa. Dialah juru selamat yang kita nanti-nantikan itu. Jangan tergoyahkan oleh apapun
yang terjadi hari-hari ini. Imanmu masih teguh di dalam Yesus. Katakan amin. It's real. Berikutnya lagi kisah tentang kebangkitannya. Ini lebih dahsyat lagi. 1 Korintus 15:14. Seandainya Kristus gak dihidupkan kembali dari kematian, maka tidak ada gunanya kami ini memberitakan apa-apa dan tidak ada gunanya kalian juga percaya. Sebab kepercayaanmu itu tidak mempunyai dasar apa-apa. Kalau Kristus gak bangkit, gak usah percaya deh sama dia. Tapi karena Kristus bangkit, percayalah sama dia apapun yang terjadi. Kalau dia bisa bangkit dan punya hidup yang kekal, artinya dia bisa memberikanmu hidup yang kekal juga. Katakan amin. Mesti ada dasarnya, gak mungkin asal, aku percaya. Percaya dasarnya apa? Karena kalau dasarnya gak kuat, Anda ngalami sesuatu, ada teman ngomongin Anda. Dasar itu gak kuat, goyah langsung. Dan saksi dari kebangkitan Yesus, Anda akan kaget. 1 Korintus 15, 1-8 dituliskan. Sekarang saudara-saudara di situ dituliskan, saya mau kalian mengingat kembali kabar baik dari Allah yang saya sudah beritahukan dahulu kepadamu. Kalian menerimanya dan percaya kepada Kristus karena kabar baik itu. Kalau kalian berpegang teguh pada apa yang saya beritakan, maka kabar baik itu akan menyelamatkan kalian. Kecuali kalau saudara percaya tanpa apa? Pengertian. Ini yang bahaya. Apa yang saya sampaikan kepada saudara-saudara adalah yang sudah saya terima juga. Yang terpenting yang tertulis dalam Alkitab, saya menyampaikan kepadamu bahwa Kristus mati karena dosa-dosa kita. Bahwa ia dikubur tetapi kemudian dihidupkan dan kembali pada hari yang ketiga. Itu juga tertulis dalam Alkitab. Saya memberitakan kepadamu bahwa Kristus yang dihidupkan kembali itu menunjukkan juga dirinya kepada Petrus. Dan kemudian kepada ke-12 rasul, sesudah itu ia menunjukkan diri pula kepada lebih dari 500 pengikutnya sekaligus. Kebanyakan dari orang-orang itu masih hidup sekarang. Hanya beberapa orang yang sudah meninggal. Sesudah Kristus menunjukkan dirinya juga kepada Yakobus dan kepada semua rasul. Dan terakhir ia menunjukkan diri kepada saya juga. Saya yang seperti bayi yang lahir tidak pada waktunya. Saya adalah rasul Tuhan yang paling rendah. Saya gak patut disebut rasul. Sebab saya sudah menganiaya jemaat Allah. Ini tulisan dari Paulus. Dia ngomong. Kenapa kita mesti percaya kebangkitannya? Karena saksinya udah kebanyakan. Yang cerita itu lebih dari 500 orang. 2-3 saksi cukup. Ini yang ngomong 500. Saya gak ngerti apa yang Anda alami hari ini. Tapi ketika engkau dengar kisah tentang kebangkitannya. Dia sanggup membangkitkan apapun yang mati di hidupmu. Katakan amin. Kalau sukacitamu mati, Tuhan sanggup bangkitkan. Kalau pernikahanmu mati, Tuhan bisa bangkitkan. Pekerjaanmu mati, Tuhan bisa bangkitkan. Apapun hari ini ada di hidupmu yang mati, kebangkitan itu terjadi saat ini. Karena Yesus sudah bangkit. Saksinya banyak, artinya iman kita punya dasar yang teguh. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan. Tinggal dikit lagi. Ini penting saya tadi ketika mempersiapkan ini saya sendiri sampai nangis. Tuhan, kok dahsyat. Supaya iman kita tuh punya dasar gitu. Kenaikannya. Ketika Yesus naik ke surga, Lukas 24 menuliskan Yesus membawa mereka keluar sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Ada saksinya di sana. Makanya bisa ditulis, bukan cuma dongeng belaka. Karya mujizatnya itu nyata. Yohanes 21 menuliskan, dialah murid yang memberi kesaksian. Ini bicara tentang Yohanes, tentang semuanya ini. Dan yang telah menuliskan ini, dan kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Dan masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus. Tetapi jikalau semuanya itu mesti dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak bisa memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Lihat, terlalu banyak kisah mujizat yang Yesus lakukan. Terlalu banyak. Sampai Alkitab tulis, kalau semua ditulis, gak cukup. Alkitab segitu aja jarang dibaca. Apalagi kalau semua kisah tentang Yesus mau ditulis. Gak kelar-kelar. Tapi Alkitab menulis. Terlalu banyak saksi dari mujizat yang luar biasa itu. Makanya hari ini saya mau berkata.
mujizat itu masih ada. Karena Yesus yang kita sembah tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, selama-lamanya. Amin. Perkataan Nabi Musa mengatakan sama juga. Yohanes 5:46 dikatakan, kalau kamu percaya kepada Musa, kamu juga percaya kepadaku. Sebab ia telah menulis tentang aku. Saya waktu baca ayat ini, ternyata gini, nabi yang salah satu bisa dikatakan nabi yang paling dihormati di kalangan orang Yahudi, itu adalah Nabi Musa. Makanya sampai Taurat Musa itu dipegang sampai sekarang. 613 aturan tetap dipegang, apa enggak luar biasa. Kalau kamu bisa percaya sama dia, orang Musa tuh tulis tentang aku kok. Ulangan 18:15. Musa berkata, seorang nabi dari tengah-tengahmu. Dan dari antara saudara-saudaramu sama seperti aku akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu. Dialah yang harus kamu dengarkan. Itu bicara tentang suatu kali datangnya Yesus. Musa pun mengatakannya. Terakhir. Yohanes 5:39-40. Dasarmu bisa kuat karena apa? Engkau suka baca Alkitab. Yohanes 5:39-40. Kalau kamu menyelidiki kitab-kitab suci, kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci memberi kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Jadi Yesus ini mencela orang-orang ini kenapa gak percaya, padahal ketika kamu baca Alkitab itu, semuanya itu bicara tentang Yesus. Alkitab sudah menuliskannya. Semua orang sudah mengatakannya. Tinggal bagian kita mempercayainya. Kita gak melihat, tapi karena Alkitab sudah menuliskannya, itulah sebuah kebenaran yang menjadi landasan iman kita. Apapun yang terjadi, imanmu dalam Yesus. Ibrani 11:17-19. Terakhir ya. Ini kisah tentang Abraham mempersembahkan Ishak. Saya pengen Anda bisa bangkit berdiri sama-sama. Saya akan tutup dengan ini sambil kita sementara nyembah Tuhan. Kenapa saya mau bagi kisah tentang ini? Karena saya tahu hari-hari ini banyak tantangan dalam hidup yang bisa menggoyahkan kepercayaan kita sama Tuhan. Tapi kita lihat dari kisah tentang Abraham. Abraham ini bicara tentang saksi-saksi iman. Abraham juga menjadi contoh saat keyakinannya diuji oleh Allah. Saya gak tahu masalah apa yang sedang menekan Anda. Ada teman saya yang kecewa karena dia mengalami masalah yang gak mudah. Awalnya sangat pelayanan luar biasa, tapi tergoncang hari ini, beneran. Tapi saya kemarin ketemu dan saya ngomong, Tuhan mau pulihkan kamu. Tunggu tanggal mainnya. Tuhan punya cara yang terlalu kreatif. Ini anak memang pinter banget, luar biasa. Tapi dia ngalami satu masalah yang akhirnya membuat dia tuh kecewa sama Tuhan. Ngambek sama Tuhan. Dan akhirnya dia sekarang memilih untuk, ya Yesus ya percaya, tapi ya gitu doang. Pada dulunya, luar biasa banget. Saya ngeliat, lihat. Hari ini tekanan iman itu begitu nyata. Pengajaran yang sesat itu sangat nyata hari-hari ini. Dan banyak orang gak sungkan untuk ngomongin itu. Semua, ketika kita lihat sosmed, banyak sekali pembelokan. Makanya kalau kita gak ngerti yang asli. Tangkap ini. Kalau kau gak ngerti yang asli, maka kita bisa kena yang palsu. Hati-hati hari-hari ini. Tekanan bisa membuat kita meninggalkan Tuhan. Itu terjadi banyak hari-hari ini. Abraham jadi contoh saat keyakinan diuji sama Allah. Sewaktu Allah menyuruh dia mempersembahkan Ishak, enggak gampang. Tuhan ini bercanda ini. Suruh kasih Ishak. Ishak itu kan yang Tuhan kasih, kok Tuhan suruh kasih balik. Gimana sih Tuhan ini kayak pelin-pelan. Tapi kenapa Abraham tetap berani kasih Ishak untuk dipersembahkan? Alkitab tulis, karena percaya apa? Penuh. Abraham sampai rela mengorbankan anak satu-satunya. Meskipun Abraham sudah menerima janji Allah, termasuk janji bahwa hanya keturunan Ishaklah yang aku perhitungkan sebagai apa? Keturunan. Kenapa dia berani mempersembahkan Ishak?
Karena dia tahu Tuhan tuh kalau ngomong pasti dia konsisten dengan omongannya. Aku kenal siapa Tuhanku. Tuhan ngomong waktu itu sama aku. Cuma melalui keturunan Ishak yang aku perhitungkan sebagai keturunanmu. Aku percaya Ishak gak bakal mati. Tapi luar biasa ayat 19. Walaupun begitu Abraham sampai rela mengorbankan Ishak. Karena dia percaya kalau sampai itu Ishak mati pun Allah berkuasa menghidupkan anaknya itu dari apa? Kematian. Wow. Dan sesungguhnya waktu Allah berkata, jangan bunuh. Abraham seakan menerima Ishak kembali dari apa? Kematian. Orang kalau sudah punya iman dengan dasar yang teguh, Tuhan suruh apapun, dia berani bertindak. Karena dia tahu Tuhan menjamin hidupnya, Tuhan menyertai langkahnya, Tuhan menunjukkan jalan yang terbaik buat hidupnya. Sekalipun itu susah, sekalipun itu gak mudah, tapi imannya tidak bergoyang. Karena dasarnya kuat. Doa sama-sama ya. Saya selesai di sini. Tapi Roh Kudus belum selesai dengan Anda. Buka hati sama-sama. Saya gak tahu tekanan apa yang sedang melanda hidupmu. Bisa membuat engkau mungkin hari-hari ini sudah gak punya lagi persekutuan dengan Tuhan secara pribadi. Orang yang punya iman tiap hari pasti cari Tuhan. Ada tindakan. Orang yang punya iman dia membangun karakternya begitu rupa. Sehingga tambah hari. Bukan bicara lagi, oh aku pengen tambah kaya. Oh no. Aku mau karakterku jadi seperti Yesus tambah hari. Itu orang yang iman yang dasarnya kuat. Orang yang punya iman yang kuat. Ada temen yang ngomong gak kiri, temen yang ngomong gak itu. Membelokkan ini dan itu. Membuat dia jauh dari Tuhan. Dia tetap akan berkata, sekali aku cinta Yesus, imanku gak pernah berubah sampai akhir. Walaupun mungkin Tuhan belum sembuhkan aku. Walaupun mungkin mujizat yang aku nanti mungkin aku gak kelihatan sampai hari ini. Walaupun hari ini mungkin keuanganku belum dipulihkan. Tetap imanku sama Yesus. Karena aku tahu Tuhan pasti pelihara aku. Caranya gimana aku gak tahu. Tapi sampai waktunya nanti Tuhan bisa tunjukkan jalannya. Aku gak pernah kepikir. Aku gak perlu takut akan hari esokku. Sebab aku percaya Tuhan bersamaku. Tuhan gak pernah tinggalkan aku. Dia gembalaku yang baik. Gembalaku yang baik akan bersama dengan aku apapun yang terjadi. Yes, Tuhan hari ini mau berdoa. Kami sama-sama bersatu hati berdoa. Biar goncangan sekeras apapun, dasar kami kuat. Pondasi kami kuat. Tuhan hari ini aku berdoa. Berikan kembali kecintaan, kelaparan, kehausan akan firman-Mu. Karena tanpa firman iman gak bakal bangkit. Tanpa kami membaca dan merenungkan firman secara pribadi, maka iman kami akan mudah digoyahkan. Tanpa kami mengerti kebenaran, maka kami akan mengalami banyak kepalsuan, pembelokan hari-hari ini. Kami butuh itu Tuhan. Hari ini aku berdoa, biar tahun ini menjadi tahun di mana pengenalan kami sama Tuhan semakin dalam. Tuhan aku berdoa buat para pelayan-Mu di tempat ini, di Gracia di tempat ini. Biar kami mengenal Tuhan lebih dalam lagi, bukan lagi dari kata orang, tapi kami mengalami Tuhan secara pribadi. Aku berdoa. Yang pertama saya berdoa buat setiap para ayah, para imam di keluarga, orang-orang laki, engkau orang kepercayaan Tuhan. Jadilah imam yang punya dasar yang kuat, sehingga keluargamu dibawa tambah hari tambah kenal siapa Tuhan dan mereka ngalamin Tuhan. Kisah imanmu akan menjadi warisan yang terbaik buat anakmu, istrimu, sampai cucu-cucumu. Mari Tuhan kau berkarya. Mari Tuhan Roh Kudus jamah kami. Oh yes, yes. Ku nyanyi haleluya. Nyanyi sama-sama. Ku nyanyi haleluya. Sungguh engkau hebat. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. Sama-sama ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya.
perbuatan-Mu Tuhan. Lebih lagi semuanya akan menyembah-Mu Tuhan. Oh, ku nyanyi, ku nyanyi, ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Perkuat dasar iman kami Tuhan. Di dalam tekanan kami tidak tergoncangkan. Oh yes. Terus nyembah Tuhan sama-sama. Kenali, rindukan Dia lebih lagi. Ku nyanyi haleluya. Kami menyembah, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, sama-sama katakan di hidupku, di hidupku. Terakhir saya mau tutup dalam doa khusus buat Pak Yani. Beberapa kali Om Yani cerita tentang mimpinya untuk memenangkan begitu banyak anak-anak muda. Tuhan tahu hatinya Om. Percaya Om, tempat ini akan dipenuhi anak-anak muda yang cinta Tuhan. Tempat ini akan dipenuhi oleh anak-anak muda yang hidupnya hancur dan dipulihkan Tuhan di sini. Tempat ini akan menjadi tempat pemuritan bagi banyak anak-anak muda. Banyak sekali benih-benih yang baru, yang luar biasa yang Tuhan nyatakan di tempat ini. Hari ini mungkin secara mata jasmani kami gak melihatnya. Tetapi kami percaya seperti namanya, gereja ini dipenuhi oleh kemurahan Tuhan. Ada anugerah Tuhan yang berlimpah di tempat ini. Tuhan, hari ini Tuhan hamba mau berdoa buat Om Yani, Tante. Tuhan, kuatkan mereka hari-hari ini. Bahwa apa yang Tuhan telah percayakan buat mereka, itu tidak cuma sekedar kepercayaan yang biasa. Bukan cuma untuk generasi mereka. Tapi akan lahirnya begitu banyak anak-anak muda mengalami lawatan Tuhan dalam hidupnya terjadi. Jangan turunkan standar mimpi itu Om Tante. Tuhan masih bekerja. Banyak orang bermimpi tapi gak bergerak. Banyak orang cuma mimpi tapi sebenarnya gak punya hati. Tapi Tuhan, aku percaya Tuhan pilih Om Yani, Tante Nancy. Mereka orang-orang yang punya hati. Mereka orang-orang yang mau bertindak. Mereka mau berjerih lelah payah. Sekalipun mereka hari-hari ini masih kerja, tapi mereka mau untuk melakukan yang terbaik untuk kerajaan-Mu. Apa yang mereka tabur gak pernah sia-sia Tuhan. Kami percaya gereja di tempat ini, GBI Gracia di tempat ini akan lahir angkatan demi angkatan, generasi demi generasi yang terus akan memberitakan keperkasaan Tuhan. Terjadi Tuhan. Melalui tempat ini banyak jiwa akan dimenangkan dengan luar biasa. Banyak petobat baru, bukan cuma orang-orang pindahan sana sini. No, petobat baru, orang-orang yang ngalamin Tuhan. Tuhan pakai, kami percaya ada kreativitas dari Tuhan yang sudah kami terima. Kami percaya ada koneksi-koneksi yang Tuhan bukakan dengan luar biasa. Kami percaya ada kebijaksanaan yang Tuhan akan nyatakan terjadi atas tempat ini. Kami sudah melihatnya dengan mata iman kami. Masa depan gereja ini kilang gemilang, sebab Tuhan menyertai, sebab Tuhan berkenan. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur Tuhan buat firman yang Kau nyatakan. Hari ini biarlah dasar kami tidak tergoncangkan. Mulai hari ini kecintaan kami akan firman naik dosis, terus bertambah. Sehingga iman kami membuat kami bisa melihat masa depan yang jauh lebih baik daripada apapun yang bisa kami bayangkan. Karena Tuhan selalu bekerja lebih dari yang kami bisa doakan atau pikirkan. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pagi siang hari ini kami sebentar lagi akan memberikan persembahan. Tuhan berkati setiap tangan yang memberi. Berikan kami memberi dengan kerelaan hati dan sukacita. Dan biar nama-Mu Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Yesus yang mau memberi, katakan sama-sama. Amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Jemaat GBI Gracia yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali kami dapat hadir di hadapan Anda untuk menyampaikan beberapa informasi gereja.
Kami mengucapkan selamat datang bagi Anda yang baru pertama kali hadir di dalam ibadah GBI Gracia. Saudara, tema ibadah di sepanjang bulan Maret adalah The Witness of Faith. GBI Gracia mengadakan kegiatan bakti, belajar akuntansi dan tulisan ilmiah. Akuntansi yang dipelajari terdiri dari pengantar akuntansi, akuntansi biaya, dan akuntansi manajemen. Untuk tulisan ilmiah, mari berdiskusi mengenai penulisan skripsi, tesis, atau disertasi. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Sekretariat GBI Gracia. Jesus, my King, forevermore His praises I sing. In every trial, He leads the way. With Jesus, there's a brighter day. Hallelujah to the King of Kings. All creation, let your praises ring. Ibadah pada tanggal 23 Maret akan diadakan sebanyak 2 kali, yaitu pada pukul 10 pagi dan pukul 13. Dan di setiap ibadah raya akan disertai dengan ibadah kids. Ibadah Gracia Women Service pada bulan April akan diliburkan. Saudara, apakah Anda sudah tergabung dalam GFC? Karena komunitas rohani bukan hanya penting untuk kita miliki, tetapi wajib kita miliki. Karena dengan komunitas rohani, kita dapat bertumbuh dalam Tuhan Yesus Kristus. Ayo bergabung dalam GFC. Dapatkan informasi seputar kegiatan gereja dengan follow Instagram @gbi.gracia dan subscribe YouTube channel @gbi_gracia_blue_green untuk mendapatkan informasi khotbah setiap minggunya. Demikianlah informasi Gracia News yang dapat kami sampaikan. Terima kasih untuk perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, Bapak Ibu diberkati oleh firman Tuhan pada pagi hari ini. Sekali lagi kita beri kemuliaan kepada Tuhan. Bapak Ibu, sebelum kita masuk di dalam doa syafaat, saya ingin menyampaikan 2 pengumuman. Yang pertama, tanggal 28 Maret ada malam doa malam, jam 7 malam. Dihimbau untuk pengurus dan pelayan Tuhan datang di acara ini. Dan juga terbuka untuk Bapak Ibu jemaat GBI Gracia untuk menghadiri di dalam doa malam ini. Ingat tanggal 28 Maret, hari Jumat jam 7 malam. Yang kedua, di pintu masuk ada lembaran untuk dukungan doa. Sekiranya Bapak Ibu ada
pergumulan, ada terbeban, bisa untuk mengisi formulir doa dan kami akan mendukung di dalam doa. Saya percaya doa yang kita naikkan, yang kita mohonkan, bahkan yang kita harapkan tidak akan sia-sia. Karena kita berdoa, kita berharap kepada Tuhan yang benar, yaitu Tuhan Yesus. Sekarang kita sama-sama masuk di dalam doa syafaat. Tuhan Yesus, kami berdoa pada pagi hari ini. Kami membawa hamba-Mu Pak Franky Kuncoro. Kami menyerahkan ke dalam tangan dan kuasa-Mu Tuhan Yesus. Pelayanan Pak Franky Engkau berkati. Senantiasa hikmat marifat-Mu turun di dalam pelayanannya Tuhan. Kami juga berdoa, kami menyerahkan istri dan anak-anaknya Tuhan. Kau berkati rumah tangga ini dengan kebahagiaan, dengan sukacita, bahkan dengan damai sejahtera. Kau pakai Pastor Franky Kuncoro sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan, kami menyerahkan GBI Gracia ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kau sudah memilih GBI Gracia untuk menjadi alat-Mu Tuhan, untuk memperluas, memperlebarkan kerajaan-Mu Tuhan. Kau berkati Tuhan Yesus setiap program-program yang ada, setiap rencana-rencana kerja yang disusun Tuhan. Biarlah GBI Gracia ini Tuhan, Kau pakai untuk mendukung kemuliaan nama-Mu Tuhan Yesus. Dan juga kami berdoa Tuhan Yesus untuk gembala sidang dan ibu gembala kami Pak Yani Aliven dan Ibu Nancy Tuhan. Kau berkati kesehatan beliau Tuhan. Bahkan Engkau pimpin kehidupannya Tuhan. Terlebih untuk Pak Yani Tuhan. Kau senantiasa memberikan hikmat-Mu Tuhan. Sehingga boleh menuntun kami domba-domba yang sudah Engkau percayakan di dalam GBI Gracia ini Tuhan. Kau berkati Bu Nancy juga yang menjadi tiang doa Tuhan di dalam pelayanan Pak Yani Tuhan Yesus. Senantiasa hikmat marifat-Mu turun untuk Bu Nancy. Dan kami juga berdoa, kami menyerahkan keluarga besarnya Tuhan. Anak, mantu, cucunya Tuhan. Kau limpahkan dengan sukacita dan damai sejahtera yang daripada-Mu Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan Yesus, kami menyerahkan pelayan-pelayan-Mu yang melayani di GBI Gracia Tuhan. Senantiasa Kau memberikan kepada kami kesatuan hati Tuhan. Biarlah saat kami melayani, bukan karena ego kami, karena kekuatan kami, tetapi ini hanya yang berasal daripada-Mu. Dan juga Engkau pimpin kehidupan rumah tangga kami. Kau memberkati pekerjaan dan usaha kami Tuhan. Biarlah Engkau pakai kami sebagai alat-Mu Tuhan untuk memperlebar kerajaan-Mu. Dan kami juga berdoa, kami menyerahkan jemaat-jemaat-Mu yang hadir pada pada siang hari ini Tuhan. Kami tidak tahu apa yang menjadi pergumulan permasalahan mereka. Tetapi kami satu, kami percaya bahwa di dalam pengharapan di dalam Yesus Kristus tidak akan sia-sia Tuhan Yesus. Engkau berkati setiap jemaat-Mu Tuhan. Biarlah apapun Tuhan yang mereka kerjakan, Engkau buat berhasil. Dan tidak lupa Tuhan Yesus, kami berdoa untuk bangsa dan negara ini. Kami percaya Engkau sudah memilih Prabowo dan wakilnya Tuhan. Dan seluruh jajaran yang ada Tuhan. Kau juga akan menolong. Engkau bahkan memberkati Tuhan bangsa dan negara ini. Dan biarlah apapun setiap keputusan yang diputuskan Tuhan. Ini semua berasal daripada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Inilah doa-doa kami. Kami percaya apapun yang kami doakan dengan iman, kami akan mendapatkannya. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap puji syukur. Sekarang kita siapkan hati kita untuk menerima berkat yang daripada Tuhan. Ya, saya percaya kita semua diberkati. Terima kasih. Pastor, saya mesti panggil pastor, tetap pastor. Kenapa? PS itu penyembah sejati. Oh, whatever. Terima kasih Pastor Franky yang sudah menjadi berkat
buat kita semua hari ini. Dan saya percaya kita semua diberkati hari ini ya. Roh, jiwa dan tubuh kita semua disegarkan. Luar biasa. Jadi jangan bosan-bosan Pak Franky. Saya manggil Pak gak enak. Apa ya? Panggil nak juga gak enak. Ya udah, Pastor Franky. Oke, kita berikan kemuliaan untuk Tuhan kita. Mari saya undang kita semua berdiri, kita akhiri ibadah kita. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, Semakin hari semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Tuhan, terima kasih dan kami bersyukur hari ini Engkau sudah memimpin ibadah kami dari awal hingga akhir. Sehingga semua boleh berjalan dengan lancar. Dan kami semua boleh diberkati, boleh disegarkan oleh firman-Mu. Dan kami bersyukur untuk Pastor Franky yang sudah Engkau utus di tempat ini. Dan sebentar lagi kami akan berpisah dan pulang ke tempat kami masing-masing. Kami juga mohon berkat-Mu. Mari jemaatnya dikasihi Tuhan, arahkan hati kita, angkat tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Kiranya anugerah dan berkat dari Allah Bapa dan cinta kasih dari Tuhan Yesus dan penyertaan Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini bahkan sampai selama-lamanya. Mari bersama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.